Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa qad zakara al-imamu al-hafizu Abu Amrin Ibnu Abdul Barri fi kitabihil al-isti'abi fi asma'is sahabati radhiyallahu anhum bayana tasmiyati Umar Amiral Mu'minina awalan. Waqad dan sungguh zakaral imamu menyebutkan oleh al-imam al-hafizu al-hafiz ahli hadis Abu Amrin Ibnu Abdul Bar yang dikenal dengan Ibnu Abdul Bar fi kitabihi dalam kitabnya Al-Isti'ab. Apabila kita belajar kitab hadis, ada seseorang ahli hadis pengarang kitab yang bernama Imam Ibnu Abdul Barri. Beliau seorang ahli hadis. Ada lagi kena Imam Ibnu Abi Dunya. Ini orang yang zaman dulu ahli hadisnya zaman dulu. Nah, Imam Ibnu Abdul Barri ngarang kitab yang bernama Al-Isti'ab, yang isinya itu fi asma'is sahabah, tentang nama-nama sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kenapa, Ban? Kita ini kadang-kadang jika mencari nama itu sulit. Apalagi orang Arab. Orang Arab itu selalu nama itu memakai gelar atau kunyah. Abu Bakar itu kan bukan nama asli, Umar nama asli. Banyak nama sahabat itu bukan nama asli yang disebut tetapi kunyah, kadang gelar. Abu Hurairah itu kan bukan nama tapi kunyah. Itu rata-rata orang Arab. Rasulullah itu kan Abul Qasim, disebut Abul Qasim. Nah, maka ketika orang belajar hadis ini harus mengerti, menyingkap nama-nama aslinya. Nama-nama aslinya. Nama Abu Bakar aslinya siapa? Nama Abu Hurairah siapa aslinya? Sini apa aslinya? Kita selama ini juga Nabi Khidir. Nabi Khidir itu kan bukan ngaran, tapi gelar. Nabi Khidir itu gelar, bukan ngaran asli Siddiq. Kalau ngaran aslinya orang banyak ada tahu. Nah itu. Karena apa? Kebiasaan orang zaman dulu, nama asli itu kadang ada dikenal. Ada apa? Ya mungkin karena ini tradisi atau ada rahasia di balik mereka. Kalau Nabi Khidir kan ada rahasia di balik nama itu. Menurut sebagian ulama. Ada di beberapa kitab disebutkan siapa yang mengenal nama Nabi Khidir dan nama bapaknya, nama kunyahnya, nama lakabnya, itu bagian daripada sebab husnul khatimah yang membawa masuk surga. Bahkan menurut sebagian ulama, apabila nama Nabi Khidir itu lengkap ditulis lalu ditikap di rumah, itu menjadi keamanan menurut sebagian ulama.
Orang tahunya Nabi Khidir, ngarannya kada tahu, binnya kada tahu. Terus Khidir itu hanya gelar, berarti satu sudah. Khidir itu gelar yang maknanya adalah hijau. Kenapa? Karena setiap Nabi Khidir berada di satu tempat, yang tempat itu gersang menjadi subur, menjadi hijau. Dimanapun beliau bertempat, tempat itu menjadi subur. Subur itu disebut hijau. Khadir, khadir itu khadra, hijau. Kubbatun khadra, kubah hijau. Kubur Rasulullah. Berarti khadir itu adalah gelar. Ngaran Sidin Balia. Ngaran Nabi itu tuh Balia. Binnya bin Malkan, bukan Mulkan. Malkan. Balia bin Malkan. Kunyah Sidin adalah Abul Abbas. Nah, sesuaikan dalam nahu Abul Abbas Al-Khadiru Balia bin Malkan. Yalah, susunan dalam nahu itu. Kunyah dulu, anyar lakap, anyar nama. Abul Abbas Al-Khadiru Balia bin Malkan. Berarti namanya tersembunyi. Nah, lalu Imam Ibnu Abdul Barri Sidin ngarang kitab namanya Al-Isti'ab. Isinya adalah membicarakan tentang nama-nama sahabat Nabi. Nang selama ini orang kada tahu, oh ini ngaran aslinya, oh ini ngaran aslinya. Ini harus kita kaji orang ahli hadis. Orang ahli sejarah harus ngaji juga. Selama ini kita disuguhkan sejarah hanya itu. Nama lagi, banyak lagi kita kada terungkap sejarah banyak. Umar bin Khattab sebenarnya punya anak berapa orang? Istrinya berapa orang? Kan gitu. Sayyidina Ali itu bininya berapa? Oh, bini Sayyidina Ali itu banyak benar. Bukannya seikung. Kalau kada salah itu 11 atau 12 bini Sayyidina Ali. Tapi setelah meninggal Fatimah. Setelah meninggal Sayyidatuna Fatimah Zahra, Sayyidina Ali kawin lagi sampai, kalau kada salah, sampai 11 orang perempuan. Banaklah, banak. Dengan ini anaknya ini, dengan ini anaknya ini, dengan ini anaknya ini. Ini orang ahli sejarah harus ngerti. Orang ahli nasab harus ngerti. Hasan, Husin, sampai itunya aja, anaknya aja, bininya tahu lah, kada tahu juga. Maka ahli sejarah lah mengungkap Umar bin Khattab bini sekian, nama istrinya ini. Abu Bakar Siddiq bini sekian, nama istrinya ini. Kita kada tahu. Pernahlah kita tahu siapa mamanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ada tahu. Cuma kita tahunya Aisyah adalah anak Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Mama Siddiq tahu lah, ada tahu. Berarti kita kada lengkap mengetahui sejarah. Adalah nang membuka itu ada benar. Ada asma'us sahabah wa asma'u zaujatihim wa auladihim. Ada ngaran kitabnya. Nah, gitu orang alim juga. Orang alim gitu. Kita ini udah. Nah, lalu Imam Ibnu Abdul Barri di dalam kitab Al-Isti'ab yang menceritakan tentang nama-nama sahabat, di dalam kitab situ Sidin bayana menerangkan tasmiyati Umara, dinamainya Sayyidina Umar, disebutnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Amirul Mukminin awalan, sebagai Amirul Mukminin pertama kali.
Nah, di dalam kitab Isti'ab karangan Ibnu Abdul Barri inilah yang menyebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu orang yang pertama kali yang digelari Amirul Mukminin. Apa sebabnya? Sababu zalik. Wa bayana sababi zalika, dan menerangkan Imam Ibnu Abdul Barri sebabnya itu. Nah, di sini kan ada kisah Sidin. Cuma bila hendak tahu kenapa mati disebut khalifah apa Amirul Mukminin, ada penjelasannya di sana. Tapi kalau dipaham dulu. Nah, kita sambung dulu. Wa annahu yuqalu, dan bahwasanya adalah dikatakan fi Abi Bakrin radhiyallahu an, pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dikatakan khalifatu Rasulillah. Berarti gini dulu, kalau Abu Bakar Siddiq itu dipanggil, digelari Khalifah Rasulullah. Kenapa? Ya karena memang Sidin langsung mengganti Rasulullah. Rasulullah mangkat diganti oleh Abu Bakar Siddiq berdasarkan hasil musyawarah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Resmilah Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifahnya Rasulullah. Maka Abu Bakar disebut ya khalifata Rasulillah. Sepeninggal Abu Bakar Siddiq dipilih Umar. Nah, Umar ini dipilih bukan berdasarkan musyawarah, bukan berdasarkan pemilihan umum. Nah, kayak kita kan sekarang pemilihan umum dipilih oleh masyarakat. Kita nang memilih presiden. Kita nang milih presiden. Dulu benar di zaman Orde Baru kita kan memilih presiden. Nang memilih itu adalah MPR. Itu namanya musyawarah. Presiden dipilih berdasarkan musyawarah. MPR bermusyawarah, dipilihlah Presiden Soeharto. Makanya Soeharto itu berkuasa kurang lebih 32 tahun. 5 tahun pemilihan, 5 tahun pemilihan. Pemilihannya bukan pemilihan kayak kita sekarang, tetapi MPR bermusyawarah. Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih. Di dalamnya ada Golkar, ada P3, ada PDI, ada utusan golongan dan sebagainya. Mereka bermusyawarah. Maka musyawarah mereka terpilihlah Soeharto. Kalau hanya pemilihannya MPR, kelompoknya itu kawan digiring benar. Bahasa orang sekarang bisa diarahkan. Makanya Soeharto bisa berkuasa karena dia menguasai MPR. Nah, sekarang begitu Soeharto turun, Orde Baru tumbang. Masuklah era reformasi ngarannya. Cara pemilihan presiden berubah. Waktu pertama setelah Soeharto itu masih dipilih oleh MPR. DPR MPR. Ketika apa? Soeharto turun diganti oleh B.J. Habibie, presiden sementara. Presiden Habibie menyelenggarakan pemilu, menghasilkan anggota DPR dan MPR. Lalu MPR bermusyawarah memilih presiden, terpilihlah Gus Dur. Paham? Terpilihlah Gus Dur. Perangkat pemilu dibaiki, maka setelah itu hanya ada pemilihan umum, hanya rakyat yang memilih. Wah, ini kita yang memilih presiden.
Paham? Makanya kalimatnya kekuasaan ada di tangan rakyat. Mun rakyat hendak memilih si fulan jadi. Kalau dulu kekuasaan bukan di tangan rakyat, tapi kekuasaan di tangan pemerintah. Sekarang tidak. Kekuasaan di tangan rakyat. Makanya suara rakyat adalah suara Tuhan. Bila rakyat memilih terbanyak, jadi presiden. Bila kada banyak, kada jadi. Kamu dulu milih. Nah berarti kamu pilih apa pilihan? Oh, pilihan gue jadi nang itu pilihan gue kada jadi, pilihan gue jadi. Ya itu. Karena rahmatnya ketika pilihan kita itu jadi baik, kita bangga. Alhamdulillah, aku tidak memilih orang yang salah. Aku tidak memilih orang yang salah. Maka jangan sampai 2024 ini memilih pilihan yang salah. Pilihlah pilihan yang tepat. Nah, kalau musyawarah itu iya nang kaya sistem ngarannya orang pemilihan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, itu sistem demokrasi. Setelah Abu Bakar Siddiq diganti oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu bukan dipilih oleh musyawarah, apalagi dipilih oleh masyarakat. Tetapi Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi pemimpin itu berdasarkan istafet. Paham? Salah. Istafet itu tunjukkan. Ditunjuk oleh Abu Bakar Siddiq. Ditunjuk aja. Mau pilih bosani setelah aku Abu Bakar Umar bin Khattab. Setuju? Itu namanya istafet. Penunjukan langsung. Nah, Utsman bin Affan kada ditunjuk lagi, ada sistemnya lagi. Nah, kita bicara Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini ditunjuk oleh Abu Bakar Siddiq, kada bisa disebut khalifah Rasulullah. Kalau kada jadi disebut khalifah Abu Bakar Siddiq. Paham je? Paham. Nah, kada cocok. Abu Bakar disebut ya khalifah Rasulullah, benar. Umar disebut ya khalifah Rasulullah, tidak benar. Kenapa? Beliau ditunjuk oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ini dan itu sepakatlah beliau disebut Amirul Mukminin. Ini tahun ini dirubah jarulah dah. Mana itu bayan lagi. Al Khalifatul Awal Amirul Mukminin Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Duduk akan nang sampainya. Al Khalifatul Awal Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq, jangan Amirul Mukminin. Tapi Khalifatu Rasulillah. Mun kita memadahkan Amirul Mukminin, seakan-akan kita memadahkan Abu Bakarlah orang yang pertama bergelar Amirul Mukminin. Salah. Ini tidak ilmiah. Wah, seorang ini menyalahi keilmuan. Ini dibenarkan. Makanya nang menyusun itu kada paham benar. Kada paham. Bujurakan nang benar orang nang bergerak Khalif Amirul Mukminin pertama itu adalah Umar bin Khattab. Sedangkan Abu Bakar Siddiq tidak bergelar Amirul Mukminin, tapi gelarnya Khalifatur Rasulillah.
Al-Khalifatul Awal, Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Al-Khalifatul Tsani, Amirul Mukminina, Sayyiduna Umar bin Al-Khattab. Nah, ini Amirul Mukminin. Inilah duduk secara keilmuan yang benar. Untung kada dibahas orang kada tahu juga. Nah, sekarang kita bujurakan karena kita sudah tahu ilmunya. Gitu. Jika bujurakan kena siapa namanya lawan bujurakan. Mun orang bahas inilah nang sebenarnya. Orang berdahkan ini nang bujur pintar-pintar dalam kitab anu bukan masalah pindah-pindah. Ini penjelasannya. Mungkin penyusun ini hanya menjiplak di lain juga apa yang mereka dengar. Pengarang kitabnya kada belajar azkar. Kenapa? Ya karena orang di sekolah-sekolah, benar, mohon maaf, di Pondok Darussalam tuh ada belajar kitab azkarnya. Dan hadisnya belajar Tajridus Shorih, Sahih Muslim. Tahu enggak? Ada orang-orang hadis, bukan ada azkar Nawawiyah. Azkar Nawawiyah ini di luaran benar. Paham? Aku ada belajar Bang Azkar aja. Nah iya. Kada tahu bahasanya, ini ada di azkar. Jelas nih. Ini keilmuannya kita jelaskan. Nih, dah rubah tradisi nang kurang benar secara keilmuan. Bahas ini. Wah, ini bisa-bisa jadi enggak ada. Inilah ada. Orang ini Habib jadi bahas orang. Bolehlah siapa nang kada melarang. Seorang siapa melarang? Syekh Abdul Qadir Jailani juga dibahas orang. Paham? Berarti ini benci bukan. Ini masalah keilmuan. Kalau di situ ada ilmu, kenapa ada dibahas? Dalam Quran, ya kalian jangan menuruti zan. Hidup ini harus menuruti ilmu, bukan hanya sakwa sangka. Hanya ada kaidahnya, al yaqinu la yuzalu bisyakki bil zanni wasyak. Yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan syak dan sangka. Tidak bisa. Nah, yakin itu ilmu. Dengan ilmu lalu yakin. Mun orang ilmunya ada, pas dengan keilmuan, kada mau syak, kada mau zan. Aku mau megangi syak, aku mau tidak bisa. Itu orang keilmuan. Hanya rumit mendudukan dalam inilah masalah. Masalah keilmuan. Ya sudah orang ahli ilmu aja membahas itu. Habis kemudian faslun yahrumu tahriman galizan ayyaqula li sultan wa ghairi minal khalqi syahan syahna. Ini ada. Kada boleh haram menggelari pemerintah sultan dengan sah-sah itu. Nah ya benar sahan sah. Iya nang begitu nih sah-sahan itu tuh ya itu kena kita bahas ila akhirih wallahu a'lam bissawab.